Berpikir untuk melepaskan semuanya. Bab 463. Mengubur namanya, melepaskan kekuatannya, melepaskan semua yang dimilikinya, dalam diam melindungi Rila di sampingnya, menjadi pengawalnya yang paling setia. Pemikiran seperti ini, beberapa bulan sebelumnya Hansel tidak akan pernah mungkin memikirkannya. Tetapi karena hari ini dia sudah berpikir seperti ini, maka dia akan melakukannya. 2 hari yang lalu, Rico menelponnya dan menyuruhnya kembali ke negara A, memberitahu dia kedua kakak laki-lakinya sedang bertarung. Keadaan negara A sangatlah gawat. Presiden dan istrinya menyuruh orang untuk membawanya pulang. Dia yang berada di negara lain, tanpa membawa seorang pun asisten, dengan mudah menjadi korban tuduhan kedua kakak lelakinya. Padahal sudah jelas mengetahui jika dia berada lebih lama di kota Pasir Bumi, nyawanya akan berada dalam bahaya. Tetapi dia masih tetap tidak bersedia untuk meninggalkan kota ini. Di bawah nyawanya yang terancam, dia juga tidak bersedia meninggalkan Rila. Hanya dengan memikirkannya akan ribut dan menangis mencari Abang Hansel. Dan lagi, dia yang tidak akan bisa kembali lagi ke sisinya. Hansel seketika merasa hatinya sangatlah sakit. Hansel sudah berjanji kepada Rila, dan karena itu juga dia tidak akan membohongi Rila. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk tinggal di sisi Rila, menemaninya pelan-pelan bertumbuh dewasa. Dia sudah mengatakannya. Dia akan selalu menemani dia di sisi Rila. Pada saat Rila membutuhkannya, hanya dengan berteriak Abang Hansel cepat keluar, dia pasti akan muncul di samping Rila. Rila tahu Abang Hansel paling baik, pasti tidak akan membohongi Rila. Rila masuk ke dalam pelukan Abang Hanselnya. Dengan ringan dia berkata, Abang Hansel sudah mengatakan banyak hal kepadanya. Rila kecil tidak bisa mengingat semuanya, tetapi dia akan selalu mengingat kalimat ini. Abang Hansel pasti akan selalu menemaninya. Abang Hansel akan selalu menemaninya bermain game, menemaninya melihat kartun, menemaninya masuk ke sekolah. Kesimpulannya adalah, Abang Hansel akan selalu berada di samping Rila dan melindunginya, membantu dia menjauhkan orang-orang jahat. Dia sudah mengatakannya. Dia akan selalu menemani di sisi Rila. Pada saat Rila membutuhkannya, hanya dengan berteriak Abang Hansel cepat keluar, dia pasti akan muncul di samping Rila. Rila tahu Abang Hansel paling baik, pasti tidak akan membohongi Rila, kata Rila masuk ke dalam pelukan Abang Hanselnya. Abang Hansel sudah mengatakan banyak hal kepadanya. Rila kecil tidak bisa mengingat semuanya, tetapi dia akan selalu mengingat kalimat ini. Abang Hansel pasti akan selalu menemaninya. Abang Hansel akan selalu menemaninya bermain game, menemaninya melihat kartun, menemaninya masuk sekolah. Kesimpulannya adalah, Abang Hansel akan selalu berada di samping Rila dan selalu melindunginya, membantu dia menjauhi orang-orang jahat. Dia masih ingat, jika dia merindukan Abang Hansel, mengambil kalung Abang Hansel lalu berteriak, Abang Hansel, cepat muncul. Maka Abang Hanselnya akan segera muncul di sampingnya. Rila, Hansel masih ingin berkata sesuatu, tetapi menyadari jika Rila sudah tertidur di pelukannya karena kelelahan menangis. Dia mengelus-elus kepala Rila, dengan perlahan menaruhnya di dalam selimut. Tidak bisa menahan memegang-megang hidung Rila. Benar-benar anak yang membuat semua orang menyukainya, kata Hansel. Abang Hansel. Dalam mimpinya, Rila memanggil ringan nama Abang Hanselnya. Suaranya semakin lama semakin mengecil. Hansel menempelkan telinganya pada mulut Rila, tetapi tetap tidak bisa mendengar jelas omongan Rila.
"Rila, tidurlah. Abang Hansel di sini menemanimu." Hansel memperbaiki selimut Rila. Ruangan begitu dingin, tidak bisa membiarkan Rila demam. Handphone yang berada di dalam sakunya tiba-tiba bergetar dengan cepat, membuat mode sunyi dan melihat ke arah Rila. Tidak melihat tanda-tanda akan terbangun. Dia baru membawa handphonenya keluar dan mengangkat telepon. "Ada hal apa?" Dia langsung mengeluarkan kata-kata dingin pada saat mengangkat teleponnya. "Adik ketiga, jika kamu masih tidak lagi kembali ke negara A, maka istri presiden sudah pasti akan menjadi gila." Suara Riko terdengar sangat terburu-buru. Mendengar Riko menyebutkan istri presiden, seketika Hansel merasa goyah. Istri presiden dari presiden negara A hari ini juga merupakan ibu kandung dari Hansel. Dia hanya mempunyai Hansel, anaknya satu-satunya. Jika hari ini anak kedua dan anak pertama presiden sedang memperebutkan siapa yang akan meneruskan posisi presiden, dari awal sudah menebar peperangan tanpa memiliki niat untuk berhenti. Kapanpun bisa melibatkan anak ketiga. Istri presiden bagaimana bisa tidak merasa khawatir? Setelah merasa ragu begitu lama, Hansel membuka suara dan berkata dengan sangat lembut, "Bantu aku memberitahu kepadanya. Aku akan berada di kota Pasir Bumi dalam jangka waktu yang panjang. Silahkan katakan padanya untuk menjaga dirinya baik-baik." "Adik ketiga, sebenarnya kamu sedang melakukan apa? Apakah kamu tidak tahu jika kamu tinggal di sana, nyawamu kapan saja bisa terancam?" Mendengar perkataan Hansel, Riko menjadi bertambah khawatir. "Aku selalu memikirkannya. Dengan sangat jelas aku ingin melakukan hal apa," kata Hansel berkata dengan rendah. Dahulu, dia selalu mendengarkan instruksi orang lain. Sejak dia dilahirkan, dia sudah tidak sama dengan anak-anak lainnya. Pada saat anak lainnya sedang disusui oleh ibunya, dia sudah dilemparkan ke dalam air dingin. Ibunya selalu berkata, "Dengan memakan kepahitan, kita baru bisa menjadi orang sesungguhnya." Dahulu, dia tidak akan pernah meragukan perkataan ibunya. Tetapi ketika dia sampai pada keluarga Tanjaya, pemikirannya langsung berubah. Satu orang bisa menjadi dewasa bukan karena dirimu begitu kuat dan tidak bisa dikalahkan oleh musuh, tetapi di antara hati kalian memiliki kasih sayang. Hanya dengan di dalam hati kita memiliki kasih sayang, maka kita akan berusaha untuk melindungi orang tersebut, dan secara alami akan berubah menjadi orang yang tidak terkalahkan. Selain tujuan dari diri sendiri, hal yang lainnya harus dihadapi dengan dingin. Kekuatan seperti ini hanya membuat dia menjadi begitu kesepian dan bukanlah yang dia inginkan. Adik ketiga, tidak menunggu hingga Riko menyelesaikan perkataannya, Hansel dengan segera mematikan teleponnya. Dia sudah berjanji kepada Rila kecil akan menemaninya di sampingnya, maka dia pasti akan melakukannya. Jika seandainya dia tidak bisa menemani Rila seumur hidup, maka setidaknya dia harus menemaninya selama beberapa tahun. Tunggu hingga dia sudah bertumbuh lebih dewasa. Sudah lebih mengerti hal, tunggu pada saat dia bisa melindungi dirinya sendiri. Barulah dia akan meninggalkan Rila kecil. Pada saat Hansel sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar Rila. Pandangan matanya pertama kali menatap ke arah ranjang. Pada saat dia pergi, Rila masih tidur di atas ranjang. Mengapa sekarang tidak ada bayangan Rila sama sekali? Hansel kembali menyapukan pandangannya sekali lagi. Dengan cepat melihat salah satu jendela terbuka. Dia tidak banyak berpikir, dengan cepat mengejar keluar jendela.
Nasib baik di depan jendela adalah rerumputan. Terjatuh di atasnya tidak akan terasa sangat sakit. Hansel berguling, dengan cepat berdiri dan mengejar penjahat itu. Sebelumnya, dialah yang tidak berhati-hati, tidak melihat Rila baik-baik, membuat Rila terluka. Dahinya telah terdapat bekas luka dan meninggalkan luka psikologis di hatinya. Dia sudah berjanji kepada Rila, jika dia pasti akan melindunginya, akan membantu dia memukul semua orang jahat, tidak akan membiarkan seorang pun menyakitinya. Karena itu juga, asalkan dia masih hidup, dia tidak akan membiarkan orang lain melukai Rila. Siapapun tidak boleh. Hansel memikirkan cara. Kakinya seperti terdapat roda panas, berlari dengan sangat cepat. Tidak sampai berapa lama, dia sudah berhasil mengejar 2 penculik yang menculik Rila. Hansel menambah kecepatannya, melebarkan kakinya, dan menjatuhkan salah satu penculik ke tanah. Membuat penculik A jatuh ke tanah dan memakan rumput. Dia berusaha untuk naik, tetapi tidak bisa. Hansel sama sekali tidak menahan penculik A. Dia berlari dan mengejar penculik B. Tujuannya adalah untuk merebut kembali Rila yang berada pada tangan penculik B. Karena Rila yang berada dalam tangan penculik, Hansel tidak berani menggunakan tenaganya terlalu keras. Pertama, karena takut mengenai Rila. Kedua, takut jika penculik B menggunakan Rila untuk memaksanya. Dia mengikuti erat penculik B. Pandangan matanya menatap Rila yang berada dalam tangan penculik itu.